Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk semua pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi sabat ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara untuk belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Yang saya beri judul Pengadilan buat Sang Penipu, yang didasarkan pada Kitab Daniel pasal yang ke-8. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu berdoa dan memohon berkat, memohon tuntunan Roh Kudus sebagaimana Engkau janjikan agar kami boleh memahami kebenaran dan kami boleh mengikuti jalan-jalan Tuhan yang benar. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia kita khususnya di Indonesia, hal yang terkait dengan pengadilan, penghakiman, dan kemudian vonis atau hukuman dijalankan adalah hal yang biasa kita dengar dan lihat. Bisa kita lihat langsung kegiatan itu di pengadilan-pengadilan, di kantor-kantor pengadilan, sehingga ini hal yang lumrah. Saudaraku, dalam Alkitab, kita melihat ada konsep yang jelas tentang pengadilan ilahi. Dan, saudaraku, untuk melihat gambaran itu, kita orang Indonesia jauh lebih mudah untuk memahaminya. Ya, mungkin beberapa artis, beberapa tokoh terkenal, ada juga yang mengalami proses hukum dan kita dapat saksikan. Ya, saya tidak usah sebutkan satu persatu sebab terlalu banyak contoh-contoh yang dapat kita bisa akses. Ya, baik, mari saudaraku sekalian kita mengawali pekabaran renungan kita pada pagi ini. Dari Daniel pasal 8 ayat 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsasar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Ya, Daniel menceritakan ada penglihatan pada waktu pemerintahan Belsasar di tahun ketiga. Artinya, saudaraku sekalian, ini pasal 8 adalah pasal sebelum pasal yang kelima, sebab pemerintahan Belsasar atau pemerintahan daripada Babylon sudah berakhir pada pasal yang kelima. Ceritanya sangat jelas. Jadi cerita ini mundur ke belakang, ya, bahwa pada waktu pemerintahan Belsasar ini memasuki tahun ketiga, Daniel mendapat penglihatan. Dan penglihatannya adalah seperti saya coba buat garis besarnya. Dia melihat, ya, Daniel melihat ada penglihatan yang luar biasa yang mencengangkan, ada seekor domba jantan. Domba jantan ada tanduknya di kiri dan kanan, dua, ya. Tapi tanduk yang satu lebih besar dan yang lebih besar ini tumbuh belakangan. Ya, demikian yang dilihat oleh Nabi Daniel. Namun sementara binatang ini berkelebat, ya, kelihatan gagah sekali. Tiba-tiba ada binatang yang lain, ada hewan yang lain, yaitu kambing jantan, ya, yang datang dari sebelah barat, dan kemudian dia menanduk domba tadi, dan domba tadi dikalahkan oleh kambing jantan yang datang dari sebelah barat tadi. Kemudian kambing jantan itu setelah mengalahkan domba jantan, dia begitu membesarkan dirinya. Dan sampai pada puncak kuasanya, patah tanduk yang besar tadi itu yang sudah dipakai untuk mengalahkan domba jantan. Dan kemudian tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin dari langit. Saudara-saudaraku sekalian, kira-kira gambaran sederhananya dari Daniel pasal 8 seperti itu. Ada
domba jantan dan ada kambing jantan. Dan ini adalah sebuah gambaran daripada kekuasaan, adikuasa yang muncul dan tenggelam seperti digambarkan pada pasal-pasal sebelumnya. Ada kerajaan Babylon, kerajaan Persia, Media, dan kemudian ada Yunani dan Roma. Lalu yang dibicarakan ini siapa? Ada domba jantan dan ada kambing jantan. Sebelumnya mari kita teruskan sedikit lagi. Dalam ayat 9, maka dari salah satu tanduk itu muncul satu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Saudara-saudaraku sekalian, sebetulnya siapa ya? Setelah itu rupanya ada kekuatan yang lain yang melanjutkan. Kekuatan yang lain yang muncul dan mengalahkan kekuatan yang digambarkan oleh kambing jantan tadi. Nah, dalam Daniel pasal yang ke-8 ini agak spesial nampaknya, sebab ada nama bangsa disebutkan untuk menjelaskan siapa yang digambarkan oleh domba dan kambing jantan tadi. Kalau di pasal 2 kita temukan bahwa kerajaan yang dimaksudkan oleh kerajaan yang pertama adalah kerajaan Babylon, disebutkan engkaulah raja itu ya. Namun selanjutnya tidak disebutkan siapa itu yang kedua, Persia atau Media atau kemudian Roma, tidak disebutkan. Namun dalam pasal 8 ini disebutkan sehingga kita menemukan rangkaiannya, menghubungkan dengan Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7 tentang muncul dan tenggelamnya kerajaan-kerajaan adikuasa yang pada zaman Daniel dan sampai pada akhir zaman. Nah, ayat yang menjelaskan itu terdapat di dalam ayat yang ke-20, disebutkan demikian. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Kemudian ayat 21, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Ya. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Saudaraku, lihat, sebetulnya gambaran sejarah ini bukan cerita yang ditulis setelah ada sejarahnya, bukan. Ini adalah benar-benar nubuatan Daniel sebelum kerajaan itu muncul. Ya, sebelum kerajaan itu menjadi sebuah kekuatan yang mendunia. Maka saudaraku sekalian, ayat-ayat ini memberikan penjelasan yang dahsyat bahwa nubuatan, ramalan Alkitab yang dituliskan oleh Nabi Daniel melalui ilham daripada Allah benar-benar terjadi. Kitab Daniel layak digunakan sebagai rujukan untuk memahami nubuatan karena Daniel memberi keterangan-keterangan yang membuat kita memahami siapa sesungguhnya. Walaupun sebahagian tidak diterangkan, tetapi kita bisa menghubungkan pasal demi pasal dan ayat demi ayat dan kita menemukan kerajaan pertama, yaitu kerajaan Babylon. Kerajaan kedua, rupanya ada kerajaan ini disebutkan, yaitu Media dan Persia, yang dalam Daniel pasal 2 digambarkan sebagai tangan kanan, tangan kiri, ya. Demikian juga Daniel pasal 7 digambarkan dengan kaki beruang, ya, yang satu kaki dan satu kirinya lagi, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa keterangan dari Nabi Daniel untuk menjelaskan siapa nubuatan yang dimaksudkan ada di dalam ayat ini. Dan rangkaian daripada kerajaan demi kerajaan ini silih berganti satu dengan yang lain menunjukkan bahwa benar Nabi Daniel menyebutkan satu kalimat penting dari Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mengangkat seorang raja, Tuhanlah yang menurunkan raja itu, Tuhanlah yang mewujudkan naiknya sebuah kerajaan, dan Tuhan juga yang membuatnya turun kembali, tenggelam kembali. Jadi saudaraku sekalian, jangan pernah ada kekuatan manusia yang menyombongkan diri. Ya, jangan pernah ada kekuatan manusiawi yang melawan Allah, yang mempertanyakan Allah, karena akhirnya kita melihat bahwa kebinasaan akan terjadi kepada kerajaan-kerajaan yang
menyombongkan dirinya. Namun saudaraku sekalian, terus-menerus sampai pada akhir zaman kekuatan itu diarahkan atau dipengaruhi, dipakai oleh kuasa setan untuk melawan kekuatan Allah, untuk menekan umat-umat Allah. Dan sampai pada akhir zaman, saya memberi tanda kutip sampai pada akhir zaman, karena memang Kitab Daniel pasal 2, pasal 7, dan pasal 8 menunjukkan ini terjadi sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, berarti betul sampai akhir zaman. Maka kerajaan yang berada di ujung akhir zaman itu ada sekarang bersama kita sekarang ini. Ada. Namun kita harus waspada siapa sesungguhnya. Sehingga selain jeli, itu akan tentu membawa pengaruh kepada kehidupan rohani kita dan menghindari sasaran mereka untuk membuat kita sasaran penipuan. Mengapa? Karena kekuatan itu akan bekerja dengan penipuan. Mengapa? Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-23, pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Jadi ini kerajaan itu digambarkan sebagai kerajaan pandai menipu. Tipuannya apa nih? Apa ini hanya kerjaannya buat gambar-gambar hoax, ya, atau membuat kalimat-kalimat atau cerita-cerita dongeng yang kebohongan? Apa sesungguhnya yang dibicarakan tentang penipu ini, ya? Ayat 24. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Luar biasa, saudaraku. Kekuatan di akhir zaman ini ya akan membawa kebinasaan yang mengerikan. Ya, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Lihat, luar biasanya nubuatan ini bahwa itu akan berhasil. Dan orang-orang berkuasa akan dibinasakan, juga umat orang kudus. Dan ayat 25, dan oleh karena akalnya penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Lihat sekali lagi, kata-kata itu diulangi, ya, penipuan, si penipu, dan keberhasilan daripada tipuannya. Wah, luar biasa. Lalu siapa kekuatan ini yang berhasil menipu? Dan siapa orang-orang yang berhasil ditipu itu? Saudaraku sekalian, ini unik sekali. Ya. Kalau orang-orang yang biasa berada di internet, biasa jual beli di internet, ya online zaman sekarang ini, dia akan suka tertipu, pernah mengalami tertipu kalau dia suka berbelanja di internet. Tidak mungkin yang tertipu di internet dia tidak pernah terjun kepada internet. Jadi saudaraku sekalian, penipuannya tidak akan keluar daripada konteksnya. Apa yang ditipunya itu? Nah, itu sebabnya mari kita mundur kepada beberapa ayat sebelumnya. Apa sesungguhnya penipuan yang dilakukannya ini dan siapa dia? Ayat-ayat sebelumnya saya akan mengulang kembali, ya. Di dalam Daniel, ya, pasal yang ke-8 ini, ayat yang ke-11 dan ayat 12. Mari kita perhatikan. Ini lanjutan daripada kekuatan tadi, ya. Saya akan baca mungkin ayat 9 supaya kita lebih jelas. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil, ya, yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Nah, mengapa saya katakan penting mengucapkan kata tanduk kecil? Karena ini adalah frase yang biasa digunakan oleh Daniel untuk menunjukkan, khususnya dalam Daniel pasal yang ke-7, kekuatan yang melanjutkan dari kekuatan Roma yang sudah berakhir, ya, kekaisaran Roma. Dan dia menuju ke arah tanah permai. Apa itu tanah permai? Sebuah ungkapan untuk petunjuk dan istilah yang terkait dengan kegiatan rohani, ya. Mari kita lihat kaitannya. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan bala tentara langit itu dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injak. Ini sebuah ungkapan bahwa kekuatan rohani itu seperti di tangan kuasanya. Ya, ayat 11 mari. Bahkan tentara panglima bala tentara itu pun membesarkan dirinya, dan daripadanya
diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan di tempatnya yang kudus dirobohkannya. Lihat, kekuasaan atau kegiatan rohani tempat kudus itu dirobohkannya. Lalu untuk apa dirobohkan? Ayat 12. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskan ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Lihat saudaraku sekalian, jadi ayat ini ayat sungguh menakjubkan buat saya, bahwa kerajaan demi kerajaan terus berganti, dan di akhir zaman itu kerajaan Roma atau kekaisaran Roma ketika berakhir, dengan jelas sejarah menunjukkan kota Roma itu diserahkan kepada kekuasaan gereja. Gereja Roma lah yang melanjutkan kekuasaan itu, dan kekuatan itu benar-benar harusnya digunakan menjadi berkat. Karena mempunyai kekuatan besar, dan yang sama akan menjadi penolong bagi Tuhan untuk menunjukkan kasih kemurahan Tuhan dan ajaran-ajaran yang datang dari Tuhan. Namun sebaliknya, yang terjadi adalah ayat 12 tadi, kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Apa artinya? Korban sehari-hari adalah korban yang diadakan untuk menggantikan atau melambangkan kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan melalui Yesus Kristus yang dikorbankan mati untuk menebus umat manusia dari hukuman dosa. Itulah makna dari korban sehari-hari. Namun justru kebaktian secara fasik ini diadakan menggantikan hal itu. Artinya, pandangan rohani kita harusnya ditujukan dengan ucapan syukur kepada Kristus, tetapi digantikan kepada dewa-dewa yang lain, kepada patung-patung yang lain, kepada ajaran-ajaran yang lain, dan bahkan pengampunan dosa yang harusnya datang dari kasih kemurahan Kristus, hanya dari jasanya Yesus Kristus saja, digantikan oleh sekedar menyiapkan surat pengampunan dosa dan dijual dan dibeli dengan uang. Jadi pengampunan itu bisa dibeli dengan uang, saudaraku sekalian. Kapan itu terjadi? Memang pernah terjadi oleh gereja Roma. Saudaraku sekalian, bicara soal sejarah yang pernah terjadi, seorang pun tentu tidak perlu marah. Ya, bukan tuduhan. Kalau tuduhan itu sesuatu yang tidak terbukti, tapi ini sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah. Yang saya bicarakan adalah sebuah sejarah. Dan itu terjadi bahwa kebaktian diadakan secara fasik. Kebaktian fasik itu menggantikan korban sehari-hari. Luar biasa, saudaraku sekalian. Jadi, inilah yang diceritakan Daniel pasal 8. Kerajaan berganti kerajaan, dan di akhir zaman ini kekuatan yang menghebat nanti dan sekarang sedang menghebat juga adalah kekuatan Roma. Ya, Romanya bukan kekaisaran Roma, tetapi sudah berganti menjadi Roma gereja, yang seharusnya menjadi berkat tentunya. Namun apa yang terjadi? Ajaran-ajaran di dalamnya diganti, ya, yang harusnya diarahkan kepada Kristus, tetapi diganti dengan apa? Dengan sesuatu yang di luar Kristus. Saudaraku sekalian, mungkin agama bisa berbeda, agama bisa sama, tetapi seringkali pemikiran kita haruslah tidak boleh lepas dari korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Mungkin denominasi gereja berbeda, mungkin agama berbeda, tetapi bila mana denominasi itu, bila mana agama itu tetap mengarahkan pandangannya kepada Kristus yang adalah dilambangkan tadi oleh korban sehari-hari, ya, bukan korban yang penting, tetapi apa yang dilambangkan itu? Kristus yang mati untuk keselamatan umat manusia. Baik, satu poin lagi dari pasal 8 ini adalah bahwa konsep pengadilan itu sudah mulai diperkenalkan, bahwa ada angka yang lebih besar yang disebutkan dalam penubuatan ini, ada 2.300 pagi dan petang. Dalam ayat 14, sampai lewat 2.300 petang dan pagi tempat ini akan dikuduskan. Tempat kudus ini akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sempat ada seorang ahli, ya, yang mempelajari ini, dan namanya William Miller. Dia membuat hitungan-hitungan, ya, dan hitungannya menurut beberapa komentar Alkitab bahwa hitungannya benar. Yang tadinya mungkin diragukan, tetapi ternyata tafsirannya keliru. Bukan menunjukkan bahwa itu adalah waktu di mana Yesus akan datang yang kedua kali, tetapi itu adalah proses pengadilan yang sudah dimulai. Ya, proses pengadilan sudah dimulai, dan saudara dan saya sedang diadili oleh Tuhan.
Hakimnya adalah Tuhan, tetapi pengacaranya adalah Tuhan Yesus. Maka sekaranglah waktunya datang meminta seorang pengacara yang luar biasa, Yesus Kristus, yang akan memenangkan pengadilan itu. Dan pengadilan itu sedang berlangsung sekarang ini. Ambillah sekarang, sebelum terlambat tentunya. Dan kita melihat ada konsep pengadilan yang begitu tajam dalam Alkitab, demikian juga khususnya dalam kitab Wahyu. Sekaranglah waktunya masa penghakiman itu. Mari saudaraku sekalian, ini bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi ini sesuatu yang membawa kita pada kewaspadaan. Karena waktunya sekaranglah, supaya kita boleh mengambil keputusan, menerima Tuhan Yesus, menjadi pengantara kita, menjadi advokat kita, pengacara yang akan memenangkan di pengadilan ilahi. Ada banyak kerajaan-kerajaan sudah dirobohkan, diadili, dan akhirnya dihukum Tuhan. Tetapi umat Tuhan yang berpegang kepada Kristus, ia akan menghadapi pengadilan, tetapi perkaranya dimenangkan. Itulah pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mohon berkat. Kami mengucap syukur oleh karena pengajaran yang begitu indah untuk kami diarahkan kepada Kristus yang satu-satunya jasa keselamatan kami, yang kami boleh hanya berharap kepada jasa Kristus, dan kami beroleh pengampunan dan keselamatan. Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini, sepanjang hari Sabat yang kudus ini. Biarlah kami boleh berbakti memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.